Ya, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema peka seperti Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita bisa lihat di layar kita. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu terakhir ini ada fenomena yang terjadi ya. Ini kita lihat ada kerumunan orang. Tidak kelihatan siapa aja yang ada di situ, tapi gambar ini saya ambil yaitu di mana orang-orang berkumpul untuk mendapatkan pelayanan medis alternatif dari orang yang lagi viral saat ini, yaitu Ibu Ida Dayak gitu ya. Dan baru-baru ini di berbagai mass media terutama online sangat viral dengan pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Dayak ini. Itu membuat banyak sekali kontroversi antara pengobatan medis dan alternatif. Saya sendiri pernah menonton beberapa videonya karena sangat viral, dan saya juga ingin melihat proses penyembuhannya. Dan dari ritual penyembuhannya yang dilakukannya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti mengenal kuasa apa yang ada di balik praktik penyembuhan tersebut. Namun kenyataannya ia diterima oleh semua orang tanpa mempersoalkan agama, suku, ras, dan golongan. Ia dicari, ia dikejar oleh orang-orang sakit asal mereka sembuh. Mereka tidak peduli kuasa apa yang ada di belakang semua itu. Mereka berdesak-desakan ingin dijamah oleh Ibu Ida Dayak. Namun hanya orang yang kebetulan atau ketepatan berjumpa dengannya lah yang mendapatkan kesempatan dijamah olehnya. Saya kadang bertanya di dalam hati, kenapa dia? Kenapa Ibu Ida Dayak ini bukan hamba Tuhan yang Tuhan pakai seperti itu, sehingga ada banyak orang mengenal Tuhan lewat penyembuhan instan seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang baru kita baca tadi merupakan salah satu kisah klasik yang sangat terkenal tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan atau memulihkan seorang yang dikatakan sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan di ayat yang kedua dilaporkan bahwa ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di sana dikatakan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Nah, Bethesda ini di dalam bahasa Ibrani kalau diartikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa kita yaitu rumah kemurahan atau rumah anugerah. Ada juga yang menerjemahkan dengan rumah pemulihan atau rumah kasih gitu ya, di mana orang mendapatkan kasih, mendapatkan anugerah, mendapatkan kemurahan, dan juga mendapatkan pemulihan. Mengapa demikian?
Di ayat yang keempat, di sana dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Ya Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak tertarik gitu ya, jika ada penyembuhan instan yang terjadi apapun penyakitnya, ketika ada guncangan air oleh malaikat Tuhan yang turun, maka siapa yang terdahulu, artinya ini seleksinya ketat, waktunya juga mendesak gitu ya. Jadi siapapun yang terdahulu masuk, dialah yang menjadi sembuh. Di sini sayang sekali kita melihat ya, yang namanya kemurahan atau anugerah kesembuhan hanya terjadi sewaktu-waktu, tidak selalu. Karena malaikat Tuhan turun baru terjadi kesembuhan. Jadi kita melihat bersama-sama bahwa malaikat Tuhan itu sewaktu-waktu muncul, tidak selalu, karena malaikat bukan Tuhan gitu ya, tetapi dia adalah malaikat yang disuruh oleh Tuhan. Ada anugerah melalui malaikat Tuhan, tetapi hanya sewaktu-waktu dan siapa yang terdahulu. Alkitab tidak melaporkan kapan malaikat Tuhan itu akan turun. Dia bisa datang kapan saja. Dan malaikat Tuhan itu juga tidak dikatakan bahwa dia akan turun pada saat-saat yang memang sudah ada, tidak. Tetapi dia bisa datang kapan saja. Dan Alkitab tidak melaporkan juga malaikat Tuhan turun seperti apa, melalui apa gitu ya. Tetapi di sana dikatakan kehadirannya berupa adanya guncangan air. Dan Alkitab melaporkan ada orang yang sudah 38 tahun sakit dan menunggu di serambi kolam Bethesda itu untuk kesembuhannya. Tidak dikatakan juga berapa lama dia sudah menunggu, hanya dikatakan dia sudah sakit selama 38 tahun dan tidak juga disebutkan apa penyakitnya. Hanya di ayat yang ke-7 di sana menjelaskan tentang kondisi kelemahan tubuh orang itu. Ketika dia menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, dia katakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia bisa menuju ke kolam itu, tetapi dia tidak bisa berlari. Dia tidak bisa mendahului orang lain. Artinya apa? Artinya dia sudah terseleksi untuk tidak disembuhkan. Di sini dikatakan ketika ia menuju kolam itu sangat lamban jalannya, sehingga dia disalib oleh orang yang sebelumnya, sehingga orang yang ada di depannya, sehingga dia tidak pernah mendapatkan penyembuhan selama dia menunggu di sisi kolam tersebut. Ya, kita lihat bersama-sama ya, 38 tahun menanti mujizat kesembuhan. Kondisi penderita ini kita lihat, dia sudah melakukan berbagai upaya pasti ya untuk pengobatannya. Selama 38 tahun, tidak mungkin dia tidak pernah mengupayakan pengobatan. Pasti tabib dia datang, hamba Tuhan dia datang ke bait Allah, dia datang kemanapun dia datang untuk dia bisa mendapatkan kesembuhan. Tetapi yang terjadi adalah dia tidak sembuh selama 38 tahun. Itu pasti membuat pergumulan batin. Dan juga pasti kondisi mentalnya terganggu. Terlihat dari ungkapan dia kepada Tuhan Yesus tadi. Dia katakan, Tuhan, saya ingin sembuh, tapi setiap kali saya berjalan ke kolam itu, saya keduluan orang lain. Dan saya tidak pernah mengalami malaikat itu mengguncang air dan saya mendapatkan kesembuhan. Secara ekonomi, dia sudah berobat sekian lama. Dia sudah
sakit sekian lama, kondisi fisiknya mengalami berbagai keterbatasan, pasti kondisi ekonominya juga mengalami keterpurukan. Dan dia mungkin bertanya, kenapa saya mengalami penderitaan sekian lama, 38 tahun menderita. Pasti segala macam hal sudah dia upayakan, tapi tidak mendatangkan kesembuhan. Dan kenapa dia tetap berdiam di serambi kolam itu? Karena apa? Karena satu-satunya cara adalah tinggal menunggu anugerah di kolam Bethesda. Namun kenyataan yang dia hadapi sangat menyedihkan, dia tidak mengalami kesembuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bersama kondisi lingkungan yang ada. Di ayat yang ketiga dikatakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Orang-orang banyak berkumpul di sana. Di ayat 3 disebutkan sejumlah besar orang sakit berkumpul di sana. Orang buta, timpang, dan lumpuh. Dan mereka menjadi sangat egois, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Dia peduli dengan penderitaannya sendiri. Dia peduli dengan kesembuhannya sendiri. Pertanyaannya, di mana keluarga mereka? Alkitab tidak melaporkan, mungkin keluarga mereka sudah capek menunggu. Mungkin keluarga mereka harus bekerja, mencari uang. Di mana para relawan? Semua sibuk dengan urusannya sendiri. Walau kenyataan pahit dihadapi orang sakit ini, tetap ia berharap mujizat. Ia tetap berharap anugerah. Makanya dia tetap duduk di situ. Dia tetap berbaring di situ, menanti datangnya mujizat. Selanjutnya kita lihat respon orang sekitar. Orang sekitar menjadi egois. Mereka mengutamakan kepentingan sendiri. Mereka saling mendahului. Ketika kolam itu berguncang, pasti mereka berdesak-desakan dan saling mendahului satu dengan yang lain. Tidak peduli dengan orang lain. Udah mati rasa, udah ingin memperjuangkan diri sendiri, tidak punya hati, udah malas, capek, atau mungkin sudah pesimis. Namun orang sakit 38 tahun ini tetap ada di situ. Bapak Ibu Saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan hati manusia menjadi egois, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Dan di dalam konteks kita sangat jelas dikatakan bahwa orang ini sudah sakit 38 tahun lamanya. Berarti cukup lama juga dia ada menunggu di serambi kolam Bethesda itu. Dan juga orang-orang lainnya yang seperti dia menanti anugerah. Siapa cepat dia dapat. Ini bukan berbicara soal antrian, tetapi berbicara soal kompetisi. Siapa yang menang, siapa yang ada di depan, dia yang dapat. Dan ternyata sekian lama ia mendapati dirinya selalu kalah cepat dengan orang lain. Suatu seleksi kondisional yang tidak berpihak padanya. Namun dia terus ada di situ menantikan anugerah yang rasanya tidak mungkin. Mengapa demikian? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Bagaimana Yesus peka terhadap kebutuhan orang sakit yang sudah 38 tahun itu. Meskipun dikatakan Yesus lewat di situ, hanya lewat di situ menuju ke Yerusalem. Bagaimana Yesus mengajarkan tentang hati yang penuh empati terhadap penderitaan orang lain yang membutuhkan mujizat kehadiran Tuhan dan tentang kesembuhan yang sejati. Apa yang dilakukan Yesus? Mari kita lihat di ayat yang ke-6. Yang dilakukan Yesus yang pertama adalah Yesus melihat. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus melewati kolam Bethesda itu secara dekat tentunya. Di salah satu serambi, Yesus bertemu orang sakit itu.
Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak melalaikan perasaannya yang terketuk terhadap orang itu. Sekian banyak Yesus tidak melakukan atau melalaikan orang itu. Buta, Yesus dan memperhatikan orang itu dengan orang ini mendapatkan perhatian. Tuhan tidak meminta kita untuk memperhatikan semua orang pada saat bersamaan, tetapi Tuhan pasti mengetuk hati kita dan memakai mata kita untuk memberi perhatian kepada orang-orang tertentu yang tidak kebetulan Tuhan tempatkan di dekat kita atau di sekitar kita untuk kita perhatikan. Kalau orang yang baik-baik Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk kita perhatikan, itu enak. Tetapi mungkin keadaan orang yang Tuhan tempatkan di sekitar itu seperti tanpa harapan. Sakitnya parah, nggak sembuh-sembuh, minta dibusuk terus, kepribadiannya sangat menjengkelkan, ngeyel, nggak bisa dibilangi, stres, depresi. Kita bingung bagaimana cara menolongnya. Berulang kali jatuh dalam dosa, menyesal, tetapi jatuh lagi. Kita ditipu, kita dimintain uang terus, dan sebagainya. Ini bikin pusing. Tetapi terus orang itu ditempatkan Tuhan di dekat kita, dan kita melihatnya terus menerus. Bapak Ibu Saudara, dengan mengandalkan penglihatan mata dan hati kita sebagai manusia, kita akan capek, pesimis, bahkan kita juga mungkin bisa-bisa ikut depresi dengan orang itu. Tetapi ketika kita memandang dengan mata dan hati Tuhan, maka akan ada belas kasihan. Tuhan mau bilang melalui peristiwa ini bahwa arti Bethesda, rumah pemulihan, rumah anugerah, rumah belas kasihan itu bukan ada di kolam yang diguncangkan oleh malaikat Tuhan, tetapi selalu ada di dalam hati, di dalam mata hati orang-orang yang penuh belas kasihan Allah. Mereka selalu lebih bisa mengguncang dan melakukan pemulihan sejati daripada malaikat Tuhan yang hanya sewaktu-waktu datang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kedua yang dilakukan Yesus masih di ayat yang ke-6, yaitu Yesus tahu. Alkitab berkata bahwa Yesus tahu bahwa ia sudah lama dalam keadaan itu. Yesus tahu ia telah lama sakit. Yesus tahu semua upaya penyembuhan yang dilakukannya. Yesus tahu ia telah lama terbaring di situ. Yesus tahu ia telah lama menunggu anugerah mujizat kesembuhan. Yesus tahu ia telah lama bergumul dengan penyakitnya. Yesus tahu ia telah lama menderita. Yesus tahu berulang kali ia berupaya mencapai kolam ketika air berguncang, namun ia tidak pernah sampai ke sana. Yesus tahu ia berulang kali kecewa ketika air berguncang, ia tidak kebagian anugerah kesembuhan. Yesus tahu orang-orang di sekitarnya tidak peduli dengan kesembuhannya. Yesus tahu dan tahu semua tentang dia. Dan Yesus tahu waktu yang tepat menghadirkan mujizat kesembuhan bagi orang itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan seringkali menempatkan orang-orang sulit di sekitar kita dan membukakan tentang kehidupan mereka kepada kita untuk kita perhatikan dan doakan, untuk kita tolong. Mungkin kita pernah berkata, capek Tuhan, saya sudah pernah melakukan ini dan itu untuk orang itu. Saya sudah mendoakannya, saya sudah menolongnya, saya sudah memberi, tapi kok belum terlihat tanda-tanda perbaikan ya Tuhan. Mungkin kita mulai merasa terganggu. Namun orang itu tetap ada di sisi kita, orang itu tetap ada di sekitar kita. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa ya Tuhan? Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan menghadirkan mujizat pemulihan bagi dia. Kalau kita menyerah untuk memperhatikan dan mendoakannya, untuk tahu dengan orang itu, maka kita tidak akan pernah bisa menyaksikan kuasa mujizat Tuhan terjadi bagi hidupnya, dan kita tidak akan pernah mendapatkan berkat melalui kesaksian hidup orang tersebut, dan kita tidak akan pernah ambil bagian di dalamnya.
Kita mendoakan setiap minggu untuk suku-suku terabaikan, kekristenan di Indonesia, gereja-gereja, sinode, orang-orang yang menderita dan lain sebagainya. Tetapi kita mungkin merasa pergerakannya lambat, bahkan ada masalah ini dan itu. Namun tetaplah berdoa. Tuhan tahu kapan waktunya yang terbaik untuk kita bisa melihat dan menikmati setiap jawaban-jawaban doa kita. Kita hanya terus berdoa sampai Tuhan menyatakan semua doa-doa yang kita naikkan itu kepada kita. Yang dilakukan selanjutnya yaitu Tuhan Yesus bertanya, masih di ayat yang ke-6. Tuhan Yesus bertanya tentang kebutuhan orang itu. Yesus tahu pasti kebutuhan orang itu, yaitu kesembuhan. Dan Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Bagaimana respon orang sakit itu? Tentunya ia menjawab tentang pengharapan kesembuhan yang ia pahami, yaitu masuk terdahulu dalam kolam itu ketika air bergoncang. Itulah pengharapannya. Namun Yesus menunjukkan kepadanya pengharapan lain yang lebih ampuh daripada apa yang dia pahami. Yesus ingin memberitahu bahwa kolam Bethesda bukan tujuan akhirnya. Kolam Bethesda bukanlah wujud penyembuhan baginya. Bukan pengharapan terakhirnya ketika semua daya upaya sudah dilakukan dan berharap kepada manusia pun telah mengecewakannya. Yesus mau mengatakan bahwa kesembuhan sejati ada di dalam kuasa firman Tuhan. Bukan hanya kesembuhan fisik saja, tetapi yang lebih penting adalah perjumpaan dengan Tuhan yang memberikan pemulihan seutuhnya, yaitu fisik dan spiritual. Yesus mengalihkan pengharapannya dari kolam Bethesda kepada perkataan Tuhan atau kebenaran firman Tuhan yang penuh kuasa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah tugas kita sebagai orang percaya, apalagi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, yaitu membawa orang-orang yang ada di sekitar kita untuk beralih dari pengharapan akan dunia ini, pengharapan mungkin yang selama ini dipegang oleh mereka, kepada kekuatan kuasa firman Tuhan yang merupakan sumber pemulihan sejati. Perjumpaan dengan Tuhan adalah pemulihan yang takkan pernah hilang di dalam kehidupan manusia, karena Tuhan akan memulihkan seutuhnya. Kita membawa orang yang butuh pemulihan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga ia mengalami pemulihan baik jasmani maupun rohani. Apa yang dilakukan Yesus yang selanjutnya adalah Yesus bertindak. Di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilahmu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Yesus tidak hanya melihat, tidak hanya tahu dan tidak hanya bertanya, tetapi ia bertindak dengan kuasa firman Tuhan. Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus mendemonstrasikan kuasa firman Tuhan yang memberikan kesembuhan sejati. Tentunya hal itu tidak hanya dirasakan oleh si sakit, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sini sangat jelas Tuhan Yesus membuktikan bahwa kuasa firman Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, lebih berkuasa dari guncangan air oleh malaikat Tuhan. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja, ketika Tuhan menghendakinya. Inilah kuasa yang Tuhan berikan kepada orang percaya, anak-anak Tuhan. Kuasa firman Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Ketika kita percaya dan beriman, maka semua janji firman Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka pemulihan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita peka seperti Yesus. Peka firman Tuhan.
Kepekaan yang dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan itu akan membuat pemulihan terjadi. Karena apa? Karena yang kita aminkan adalah firman Tuhan. Semakin kita peka akan firman Tuhan, maka akan semakin banyak kebenaran rohani yang akan tersingkapkan. Yang kedua adalah peka di dalam melihat. Tidak hanya melihat dengan mata jasmani, tetapi juga melihat dengan mata rohani orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk kita perhatikan, untuk kita kasihi, untuk kita bawa kepada Tuhan supaya mereka mengalami pemulihan. Peka untuk tahu kondisi dan kebutuhan orang lain. Hati yang peka untuk mau tahu dan terlibat, punya beban, punya empati ketika Tuhan menempatkan orang di sekitar kita, ketika Tuhan membukakan kondisi orang lain untuk kita doakan, untuk kita bantu. Peka dalam bertindak, agar kita punya motivasi hati yang benar dan tulus sesuai kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan dalam membantu dan menolong sesama. Maka kita harus punya kepekaan hati sama seperti Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, hati yang peka firman Tuhan membangun empati. Empati membangun belas kasih yang menggerakkan tindakan seperti Yesus. Tuhan mau kita punya hati yang peka akan firman Tuhan dan kepedulian terhadap sesama yang menderita dan membutuhkan, sama seperti Tuhan Yesus. Hadirlah seperti Tuhan Yesus hadir, dan lakukanlah apa yang akan Tuhan Yesus lakukan kalau Tuhan Yesus ada di situ. Biarlah firman Tuhan ini boleh melandasi doa-doa kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kita hati yang peka, sehingga kita taat kepada Tuhan dalam mengasihi dan berempati terhadap sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami, untuk kami memiliki hati yang peka di dalam memandang sesama kami, berbelas kasihan dalam mendoakan, dalam bertindak, maupun Tuhan dalam menyalurkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.